Jikalau Anda membaca 50 judul buku, maka Anda sudah setara dengan seorang sarjana. Kenapa? Karena seorang sarjana itu akan mempelajari 50 judul buku dengan disiplin ilmu yang setara. Fokus utama seorang mahasiswa bukanlah ijazah, karena masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Karena itu, tugas mahasiswa bukan hanya belajar di dalam ruang kelas, tapi juga belajar di luar ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan pembahasan buku yang berjudul Mahasiswa Taktik. Dan tema untuk kesempatan hari ini adalah berkomunikasi dengan dosen. Kalau boleh saya bikin sebuah analogi sederhana, pola pikir mahasiswa sebelum menghubungi dosennya adalah maka mereka akan berpikir, telepon tidak ya? Takut ganggu nih, agak segan dan sebagainya. Itu adalah pola pikir mahasiswa kebanyakan sebelum menghubungi dosennya. Sedangkan pola pikir dosen jika tidak dihubungi mahasiswa adalah maka dosen akan berpikir, kok mahasiswa ini pasif ya, agak diam, nggak aktif, apakah harus dosen yang menghubungi dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh analogi sederhana di mana ada miskomunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Memang seorang dosen yang kreatif, berjiwa muda, penuh dengan inspirasi, tidak menjaga jarak, itu merupakan sahabat yang baik bagi mahasiswa. Tapi mahasiswa juga nggak bisa menyalahkan dosen. Terkadang mahasiswa juga harus membuka jiwa muda dosen yang sudah mulai tertutupi oleh pola pikir dewasa mereka. Jadi intinya adalah dosen mengayomi mahasiswa, mahasiswa juga menghormati dosen, sehingga tercipta komunikasi yang baik. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menghubungi dosen, terutama yang berhubungan dengan via media sosial, baik itu WhatsApp, SMS, telepon dan sebagainya ya. Yang pertama, jikalau teman-teman mahasiswa ingin menghubungi dosen via WhatsApp dan sebagainya, perlu dipikirkan waktu yang tepat. Jangan sampai WA ketika jam 1 malam atau mungkin jam 12 malam. Nah, itu adalah waktu ketika para dosen mungkin sedang terlelap dalam tidurnya atau mimpi indah. Jadi sangat diperhatikan juga waktu yang paling tepat untuk menghubungi dosen itu kapan. Nah, biasanya yang paling tepat itu adalah waktu-waktu ketika masa-masa jam kerja dari dosen. Bukan berarti jam kerja ketika ngajar, enggak, tapi jam kerja kebanyakan universitas ataupun kampus, sehingga komunikasi itu akan terjalin dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen itu bukan buku telepon berjalan. Terkadang ada WhatsApp atau mungkin pesan pendek dari mahasiswa yang mengirim pada dosen tanpa nama, tanpa lokal, tanpa keterangan yang jelas, sehingga dosen akan mengira-ngira ini mahasiswa saya yang mana ya. Karena itu sebenarnya kebanyakan dosen itu mungkin mereka bisa menghafal wajah-wajah mahasiswa, tapi mereka nggak bisa menghafal betapa banyaknya nama-nama mahasiswa. Rata-rata seperti itu ya. Bayangkan mungkin satu dosen dengan ribuan mahasiswa, tentu akan sulit menghafal. Jadi teman-teman mahasiswa ketika WhatsApp dosen atau mungkin SMS dosen, kasih keterangan yang jelas, kan namanya siapa, lokal berapa, keperluannya apa, singkat. Karena biar bagaimanapun dosen bukan buku telepon berjalan ya. Jadi misalkan nama saya si Fulan dari lokal 1 jurusan ini, keperluannya ingin konsultasi dan sebagainya, sehingga jelas gitu. Jadi sangat diperhatikan adalah info dari mahasiswa sebelum menghubungi dosen. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwa dosen itu tugasnya adalah tridharma perguruan tinggi ditambah penunjang. Jadi tugas dosen itu utama adalah mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, dan poin-poin penunjang lainnya. Jadi teman-teman ketika bertanya kepada dosen, mau baik melalui via WhatsApp ataupun pesan pendek, ranahnya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan tridharma tadi atau mungkin poin penunjang tadi. Jangan sampai kita bertanya ke ranah-ranah administrasi
Misalkan kita WA dosen kita, Pak dosen, apa saja syarat-syarat untuk menjadi ketua BEM? Misal. Nah, bisa jadi dosennya juga nggak ngerti karena itu adalah ranah di luar dari kewenangan dosen. Atau mungkin ada juga yang bertanya, Pak dosen, misalkan kapan jadwal perkuliahan secara utuh diserahkan kepada mahasiswa. Nah, itu juga bukan dari ranah dosen, karena ada kewenangan dari aras dari sekolah tinggi, misalkan dari staf tata usaha, staf program studi dan sebagainya. Jadi itu beberapa poin penting yang perlu diperhatikan mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen ya. Jadi singkatnya adalah yang pertama, waktunya harus diperhatikan, jangan sampai kita WhatsApp atau telepon jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya, ketika mereka sedang tidur barangkali, atau mungkin mereka sedang ibadah malam dosennya sehingga terganggu aktivitasnya. Jadi bagusnya tuh komunikasi ketika jam kerja. Yang kedua, ketika ingin mengirimkan pesan pendek atau WhatsApp atau SMS sejenisnya itu ya, perlu ada info yang jelas, namanya siapa, lokal berapa, keterangannya apa. Nah, jika lo keterangannya adalah, Pak, saya Fulan dari lokal 1 jurusan ini ingin konsultasi. Konsultasi juga perlu diperinci, konsultasi apa? Karena bisa jadi dosen membaca ingin konsultasi, apakah ini konsultasi magang, skripsi, nasihat akademik, atau apa? Nah, jadi perlu juga keterangan yang jelas ya. Nama, lokal, dan pesan ringkas tapi jelas, to the point ya. Jadi terkadang ketika masuk pesan WhatsApp tanpa nama, maka dosen akan bingung ini siapa gitu ya, karena kebanyakan dosen mungkin tidak menyimpan nomor dari mahasiswanya yang lumayan banyak, mungkin ratusan atau ribuan dari mahasiswanya ya. Jadi itu beberapa poin penting yang bisa kita sampaikan yang berhubungan dengan komunikasi dengan dosen. Semoga bermanfaat ya. Itu insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan buku ini. Di bab ketiganya itu berbicara tentang tugas dan setumpuk teori. Jadi bagaimana kita coba bahas tentang permasalahan tugas yang menumpuk bagi mahasiswa. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang itu ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.